sekarang sedang ramai sekali ya antara BPJS dan Menkes. Yang satunya mengatakan bahwa BPJS tidak menjamin semua penyakit. Seolah-olah ada aturan baru. Bener nggak ada aturan baru? Tapi setelah saya cek ternyata katanya tidak ada perubahan itu di BPJS. Yang berubah cuma kris aja. Tapi penyakit apa yang diobati oleh BPJS nggak berubah. Dan menurut saya sih oke-oke saja ya. Tapi kemudian karena Pak Menkes mengatakan bahwa seolah-olah ada aturan baru yang mengatakan bahwa BPJS sekarang hanya bisa menerima penyakit ini gitu. Nah, itu yang menimbulkan kegaduhan. Dan bahkan masyarakat disuruh untuk membeli asuransi swasta. Itu sebetulnya udah kebablasan loh. Apa sih arti BPJS? BPJS adalah Badan Pelaksana Jaminan Sosial. Nah, jaminan itu seharusnya bukan bayar, dijamin bayar, ya kan? Nah, memang sebetulnya ini dasarnya BPJS itu dari Undang-Undang SJSN pada tahun 2004. Nah, itu dinyatakan bahwa jaminan sosial untuk seluruh penduduk diberikan dengan cara asuransi. Padahal asuransi dan jaminan itu beda banget jauh. Nah, mulai dari situlah sebetulnya saya dulu sampai pernah judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kalah. Padahal menuntut saya bahwa rakyat disuruh asuransi itu tidak cocok dengan preambul Undang-Undang Dasar 45 di mana pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan tumpah darahnya. Sedangkan kesehatannya itu adalah kebutuhan dasar. Seharusnya pemerintah menjamin kesehatan masyarakat dan itu juga dijamin di undang-undang. Tapi karena undang-undang dasarnya itu berubah dari Undang-Undang Dasar 2002, maka kebutuhan dasar rakyat nampaknya agak tersingkirkan. Dan program BPJS ini sebetulnya memang program internasional. Inggris pun juga disuruh mengganti, Kanada juga disuruh mengganti. Saya dulu sampai ke Inggris, sampai ke Kanada untuk ngecek apakah asuransinya mereka juga harus sesuai dengan program ini. Ternyata memang semua harus merubah. Maka disinilah mulainya ketidakharmonisan ini. Rakyat merasa membayar, tetapi tidak mendapatkan haknya untuk diobatin. Terus kemudian Menkes bilang kan cuma sedikit, seharusnya malah nggak bayar. Dan itu kan sudah disubsidi dari pemerintah juga. Rumah sakitnya rumah sakit pemerintah, dokternya, susternya juga semua punya pemerintah. Nah, ini sebetulnya kita agak bingung sih. Asuransi ini apa? Perusahaan asuransi yang independen. Jadi bukan alatnya pemerintah gitu. Nah, ini yang kisruh. Ini tidak konstitusional menurut saya. Karena pemerintah itu wajib loh. Kalau itu asuransi, dia satu, mereka harus untung. Dua, tata kelolanya kita nggak ngerti. Pasti tata kelolanya tidak mendahulukan kepentingan rakyat. Tata kelolanya lebih memikirkan keuntungan pribadi. Lah ini keuntungan perusahaan, kan BPJS dianggap perusahaan. Nah, itu yang membuat kegaduhan memang sebetulnya dari situ. Yang selama ini sebetulnya tenang-tenang saja. Tapi begitu Pak Menkes mengatakan silahkan mengambil asuransi swasta, disitulah keributan terjadi. Dan sebenarnya itu tidak boleh. Seorang menteri harus mencari solusi yang berpihak kepada rakyat. Jangan rakyat jadi bebani. Mestinya Pak Menkes bertemu dengan Direktur Utama BPJS. Yuk kita cari solusi yuk Pak, yuk. Bagaimana dengan uang segitu rakyat bisa mendapat pelayanan yang baik. Dua-duanya kan petugas pemerintah. Nggak bisa berantem begitu. Menurut saya bilang berantem loh. Harus bicara baik-baik bagaimana demi untuk rakyat. Kemudian pegawai-pegawai BPJS malah membeli asuransi in-health. Nah, ini mestinya diperiksa dong. Tapi ini saya tanyakan pada Pak Direkturnya,
BPJS ya kata beliau, mereka itu pakai uang masing-masing untuk membeli inhealth. Masa iya sih kompak satu BPJS semua inhealth loh. Nah ini masih perlu diselidiki ini. Itu kan aliran uang tuh. Itu menunjukkan suatu ketidakadilan, Pak. Non sewu, itu tidak adil, Pak. Rakyat itu kalau mau berobat antrinya bukan main, susahnya bukan main, segala aturannya berbelit-belit dilakoni. Malah pengurus BPJS pakai asuransi swasta. Itu kan menyakiti hati rakyat. Yang menurut saya nggak etis. Memang nggak salah, tapi cuma tidak etis. Nah, kemudian ada keluhan-keluhan di daerah, keluhan ini itu kadang-kadang memang bukan kesalahan BPJS, tapi kesalahan tata kelola setempat, kesalahan tata kelola di daerah-daerah. Nah, ini juga butuh pemikiran yang fokus, jangan sampai pelayanan kepada rakyat itu menyusahkan rakyat. Rakyat sudah berat loh membayar 48.000 satu orang. Coba kalau sekeluarga 5 orang, 48 kali 5. Saya hanya meneruskan keluhan-keluhan netizen kepada saya. Dan saya harus bicara karena ibu harus bicara. Ya, saya harus bicara apa? Saya juga nggak ngerti maksudnya Pak Menkes kenapa kita disuruh membeli asuransi swasta. Apa asuransi swasta juga menerima orang yang umurnya udah 70 tahun seperti saya, yuk. Apakah asuransi swasta juga menerima seperti BPJS? Belum tentu. Asuransi swasta biasanya ada batas umurnya. Kalau ada orang yang sudah punya penyakit ini tidak boleh. Mestinya semuanya tuh Bu ya yang transparan. Mungkin maksudnya Pak Menkes baik untuk membantu orang-orang yang ikut BPJS tetapi ingin kelas. Nah, KRIS kan tidak ada kelasnya. Nanti BPJS tidak ada kelasnya. Nah, kalau saya misalkan saya kan ikut BPJS nih. Nah, tapi nanti saya kepengen kelas yang baik. Kalau KRIS kan katanya 4 orang satu kamar. Janjinya Pak Jokowi itu 4 orang satu kamar. Nah, orang kan ada yang risih tidak bisa dengan orang lain yang tidak dikenal misalkan. Kepengennya satu kamar satu orang. Nah, ini harus bayar. Ini yang mesti dikelola. Bukan harus pakai asuransi swasta gitu loh. Perlunya seorang menteri memang mencari solusi untuk rakyatnya agar rakyat tidak tambah terbebani. Menurut saya butuh Menkes dengan Dirut bertemu mencari jalan keluar. Bagaimana BPJS tata kelolanya dibetulkan, tata kelolanya diperbaiki supaya bisa mencakup semua penyakit. Bisa kok, saya yakin bisa. Karena saya pernah pegang jam kesmas. Jam kesmas saya dulu tuh 86 juta. Satu orang hanya 5.000 per bulan. Bukan 48.000 loh. 5.000 per bulan. Tapi itu tahun 2004-2009. 86 juta, 5.000 per orang tanpa batasan. Apakah operasi jantung, apakah cuci darah, apakah itu semua. Semua orang gila pun saya rawat. Itu dengan uang segitu bisa cukup loh. Tetapi memang itu kita kelola sendiri di dalam satu departemen kesehatan. Tidak ada lembaga baru seperti BPJS dengan baru gajinya karyawannya BPJS sudah berapa. Nah dulu ada di dalam satu atap di Kemenkes. Itu bisa loh. Ini suatu pengalaman yang sebetulnya harus dipelajari. Walaupun saya kritikin, dihujat-hujat, nggak tahu tentang asuransi lah, memang bukan asuransi yuk. Ya seperti asuransi, tetapi rakyat tidak membayar sepeser pun. Pemerintah mengeluarkan dari APBN 5.000 per kepala, tapi semua penyakit bisa tak jamin dengan oke banget dan happy. Rakyat happy, dokter happy, rumah sakit happy, rumah sakit berkembang jadi sangat banyak. Dan pemerintah happy, rakyatnya tambah sehat. Saya kemarin ngobrol-ngobrol dengan Pak Dirut BPJS. Seberapa sih andekan rakyat itu dibebaskan dari dana sama sekali kan bayar? Semua Bu, ya kira-kira 200 T.
Saya kaget lu nggak terlalu banyak ya, 200 T, luar biasa. Ya 200 T itu kalau negara kita terkelola dengan baik, sumber daya alam benar-benar menjadi hak untuk rakyatnya, kemudian kekayaan alam semua sesuai dengan undang-undang pasal 33 ya, untuk Undang-Undang Dasar 45. Saya yakin pemerintah akan kuat. Kalau Pak Prabowo ini konsisten kayak begini ini terus, sampai bisa mengurus semua sumber daya alam, kekayaan alam kita kembali menjadi kekayaan alam negara, untuk 200 triliun nggak berat, kecil. Maka kita semua mengharap Pak Prabowo konsisten. Ayo Pak Prabowo terus berjuang, kembalikan hak-hak rakyat di negeri ini sesuai dengan preambul Undang-Undang Dasar 45. Ini soalnya prinsipil, bukan didiskusikan. Kalau mau membetulkan, kita harus bongkar itu undang-undangnya. Undang-undang BPJS dibongkar, bener gak berpihak pada rakyat? Apalagi rakyat disuruh beli asuransi swasta, wah itu jauh banget. Jadi dua-duanya tidak on the right track, maupun BPJS-nya maupun Pak Menkesnya dalam hal ini, gitu loh. Ayo duduk bareng, cari solusi, jalan tengahnya bagaimana. Dan ingat preambul Undang-Undang Dasar 45, melindungi segenap bangsa dan tumpah darahnya itu harus mengalir di darah para elit pemimpin negeri ini. Oke, terima kasih.